ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على آل محمد washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita teruskan surat yang kita bahas yaitu surat yang ke-38 Surat Shad. Malam ini kita masuk pada ayat 51 sampai 60. Jemaah sekalian, ayat ini masih kelanjutan daripada penghuni surga dan neraka yang merupakan kelanjutan dari ayat yang berbicara tentang manusia-manusia suci, manusia-manusia pilihan Allah sebelumnya yang disebut dengan Al-Mustafa dan Al-Akhyar, orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang terbaik. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen dan siapa Ustadz kita yang hadir nih? Syafi'i. Ustadz Syafi'i bisa Pak Ustadz ya? Insyaallah Ustaz, silakan insyaallah. Terima kasih. Baik, jemaah sekalian, mari kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh dari Singapura untuk menuntun kita, memandu kita membaca ayat suci Al-Quran yaitu surat Shad, surat yang ke-38 ayatnya 51 sampai 60. Kepada Ustazana Ustaz Syafi'i Saleh, falyatafaddal. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة متكئين فيها يدعون فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يدعون وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب
جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق هذا فليذوقوا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار لا مرحبا مرحبا إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار أنتم قدمتموه لنا بئس القرار صدق الله العلي العظيم Sadaq الله العلي العظيم اللهم salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah il anwar ala rasulillah alihi anwar Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma Terima kasih banyak Ustadz Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazuna, Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Abdullah Syafi'i Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT mengangkat derajatnya, memanjangkan usianya, dan senantiasa memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi, kehidupan yang lapang, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai penerangan, sebagai cahaya, sebagai terang di dalam jiwa-jiwanya masing-masing. Semakin lapang jiwa, maka akan semakin tinggi tingkat kebahagiaan. Nabi-nabi adalah orang-orang yang lapang dadanya dengan terang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita teruskan surat-surat kita. Surat-surat adalah surat yang ke-38. Suratnya 38 artinya adalah tidak ada secara harafiah. Kenapa? Karena surat ini adalah satu huruf, yaitu huruf sad. Turun di Mekah dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Dan jumlah ayatnya 88 ayat. Dan tadi kita sudah masuk di ayat 51 sampai 60. Berarti kita tinggal 28 ayat lagi atau 3 kali pertemuan lagi. Jemaah sekalian, pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di gambaran surga seperti ini. Yang Allah SWT janjikan kepada manusia-manusia pilihannya atau ke manusia-manusia yang terbaik.
yang kita sebut dengan insan kamil. Karena Allah mendeklarasikan ataukah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran mereka adalah Al-Mustafa. Mereka adalah Al-Khair, Al-Akhyar. Mereka bukan dipilih oleh manusia karena manusia di dalam memilih tentu tidak bisa bersepakat untuk menemukan manusia yang sempurna. Manusia sempurna hanya bisa diketahui dengan sempurna oleh yang maha sempurna. Maka Allah SWT lah yang paling tahu siapa di antara manusia yang paling sempurna. Allah pilih mereka, lalu kemudian Allah tunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan baginya surga, sehingga siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga, ya harus bersama mereka. Kalau tidak bersama mereka, ya tidak bisa, karena mereka adalah furqan, mereka adalah mizan tentang surga atau tidak surganya seseorang. Siapa yang seperti mereka atau bersama mereka ma'ahum, maka mereka juga mahum fil jannah, bersama dengan mereka di dalam surga. Tapi siapa yang melawan mereka, menentang mereka, otomatis lawan daripada surga adalah neraka. Ayat 49, 50 sebelumnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada dzikrun. Kata-kata hada dzikrun ini setelah sebelumnya membicarakan tentang nabi-nabi. Ya, berbicara tentang Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, dan sebagainya. Beberapa lagi nabi sebelumnya. Dan mereka itu disebut sebagai adalah orang-orang yang al-Mustafa, terpilih. Mereka adalah al-akhyar, dari kata khair, orang yang terbaik. Jadi kata terbaik itu tidak ada lagi di atasnya. Artinya sempurna kebaikannya. Al-Mustafa bukan dipilih oleh manusia. Domainnya bukan manusia, bukan bumi, tetapi domainnya adalah langit. Apa sebabnya? Karena agama ini kan adalah agama dari langit. Karena agama ini adalah agama dari langit, diinisiasi, diawali oleh Allah SWT, maka secara otomatis pembawa agama juga harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini, alam semesta ini bukan dibuat oleh manusia. Mereka bersepakat bikin alam semesta. Pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru. Karena bagaimana mungkin manusia bersepakat bikin alam semesta, sementara alam semestanya belum ada, artinya buminya belum ada, artinya manusianya belum ada. Maka yang punya inisiatif menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT punya inisiatif menciptakan alam semesta, maka dia pula lah yang punya otoritas mutlak di dalam mensejahterakan, memakmurkan alam semesta ini. Dengan cara di bumi ini, tempat manusia, tempat Bani Adam tinggal ini, di tempat makhluk yang terbaik tinggal ini, yang disebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah tempatkan, Allah pilih manusia terbaik di sana. Yang disebut dengan Al-Mustafa dan Al-Akhyar. Nah, Allah mengatakan hada dzikrun. Kenapa disebut dengan dzikrun, peringatan? Artinya bahwa nabi-nabi itu adalah peringatan sebetulnya. Jadi nabi-nabi itu sebetulnya adalah kitab suci yang hidup. Itulah sebabnya kitab suci tidak banyak, tapi nabi banyak. Kitab suci itu cuma 3 yang sampai kepada kita 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi nabi-nabi yang menjadi padanan, yang menjadi spirit, semangat daripada kitab suci itu selalu ada. Dan Allah mengatakan hada dzikrun. Mereka ini adalah dzikrun. Nabi, setiap nabi adalah pemberi peringatan. Lalu siapa mengikuti nabi, dia bertakwa. Dan Allah mengatakan wa inna lil muttaqina, sungguhnya orang-orang yang bertakwa la husna ma'ab, pasti akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut, sebagaimana insan-insan kamil tersebut. Jannatin, apa itu yang disebut dengan la husnal ma'ab? Jannatin, yaitu taman-taman surga. Jannati adnin, yaitu taman-taman surga yang disebut dengan Eden. Mufattahatan, selalu terbuka. Terbuka buat siapa? Bapak Ibu perlu kita camkan, terbuka bagi yang mau memasukinya. Karena dikatakan mufattahatan lahumul abwab. Terbuka bagi mereka, yaitu siapa mereka yang tadi mengikuti ini. Jadi mengikuti ini di atas, terbuka baginya al-abwab, pintu-pintu surga. Siapa tadi az-zikr? Zikr adalah nama lainnya adalah Al-Quran, peringatan. Tetapi secara spesifik, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang nabi-nabi.
Nabi-nabi itu adalah pasangan-pasangan sempurna daripada kitab suci. Mereka itulah yang disebut dengan mufattahatan lahum, bagi mereka al-abwab. Jadi kalau kita juga ingin masuk ke pintu-pintu surga, ya tidak ada cara lain kecuali bersama dengan mereka. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Bapak Ibu sekalian, kita ini hanya sekedar membayangkan saja. Ini imajinasi atau ini adalah ilustrasi saja. Kalau kita misalnya punya rumah seperti ini, tempat tinggal seperti ini, di hutan, di di taman, ya, ada tempat tidur, kemudian taman kiri kanan air mengalir, dan begitu juga di sini air mengalir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dapat kita bayangkan indahnya kehidupan itu. Dan ini adalah ilustrasi saja. Bagaimana dengan surga yang sesungguhnya? Yang dikatakan di sana sungai-sungai mengalir, di sana adalah taman-taman, di sana adalah jannah. Jannah itu adalah taman-taman yang indah. Dan di sana tidak ada lagi yang berbahaya. Kalau kita sendiri di taman seperti ini mungkin ada ular misalnya. Di sana tidak ada yang berbahaya. Yang ada di sana adalah semua yang memenuhi keinginan kita. Hasrat-hasrat yang kita dulu tahan di dunia, sekarang terpenuhi semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Muttaqiina fiha. Tadi jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, surga Aden yang disiapkan bagi mereka, yang terbuka semua pintu-pintunya. Di dalam surga itulah nanti muttaqiina fiha. Mereka bersandar di dalamnya. Kata-kata bersandar di dalamnya ini adalah gambaran orang benar-benar merasakan kehidupan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kata-kata muttaqiina fiha itu benar-benar beristirahat yang sesungguhnya, bersantai yang sesungguhnya, berbahagia yang sesungguhnya, karena tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang menyerap tenaga dan pikirannya. Kalau di dunia ini tidak ada kebahagiaan sejati. Karena kalau kita misalnya bersantai, ya lama-kelamaan kita lapar. Kita lapar harus mempersiapkan makanan. Untuk mempersiapkan makanan ya harus ada uang. Supaya ada uang harus bekerja. Begitu seterusnya berputar-putar. Sehingga kemudian bersantainya kita di dunia sesaat saja. Santai duduk bersama dengan keluarga, sepulang bekerja pada malam hari. Setelah itu kita harus cepat tidur lagi karena besok harus bangun lagi lebih awal untuk pergi ke kantor atau pergi ke kerajaan, pergi ke tempat-tempat pekerjaan kita masing-masing. Begitu kerja beraktivitas dari pagi sampai petang. Di akhirat, rotasi, siklus seperti itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah muttaqiina fiha. Mereka bersandar, kata bersandar, mereka benar-benar mati di dalamnya kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang sesungguhnya, yang di dalam surat yang lain dikatakan, kehidupan akhirat itu adalah lahiyal hayawan. Wamal hayatu dunya illa lahwun wal aibun wadaral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat benar-benar merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah muttaqiina fiha, yad'una fiha. Mereka meminta di dalamnya, di dalam surga itu apa saja. Mereka minta apa saja, termasuk bifakihatin, buah-buahan. Mereka minta fakihah, kasiratin yang banyak, wasyarab. Dan setiap makan buah tidak membuat mereka kenyang. Sebanyak apapun buah mereka makan, tidak kenyang. Sehingga dikatakan kathirah, wasyarab, dan minuman. Bapak Ibu sekalian. Tetapi ayat ini tentu punya makna batin namanya. Makna yang lebih dalam, makna esoterik namanya. Yaitu apa? Kata-kata bersandar itu kan harus ada disandari. Bisakah kita bersandar kalau tidak ada disandari? Disebut bersandar itu kalau ada yang disandari. Muttaqiina fiha. Apa yang kita sandari? Sandaran kita itu adalah Allah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah setiap apapun yang ditemuinya dalam kehidupan dunia ini, namanya bersandar kepada Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada sesuatu kan harus kuat. Misalnya Bapak Ibu sekalian pengen duduk-duduk bersandar, tentu sandar ke tembok misalnya. Ke dinding yang kuat. Kalau sandarannya roboh ya tentu Bapak Ibu akan jatuh ke belakang.
Jadi namanya bersandar itu butuh sandaran. Sandaran kita yang paling kuat apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat pembahasan sebelumnya ke masalah tauhid. Tauhid itu adalah ketika kita tidak ada yang ada hanya Allah. Itulah disebut dengan sandaran Allah. Biasanya kata tawakal itu dikaitkan dengan tauhid. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu la ilaha illahu. Allah itu tidak ada ilah selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada yang pantas dituhankan, diagungkan selain Dia. Wa 'alallahi, dan kepada Allah yang tunggal yang esa itulah falyatawakkalul mu'minun, bertawakalnya orang yang beriman. Jadi kalau dia beriman, bertawakalnya kepada Allah, bukan kepada benda-benda, bukan kepada pangkatnya, bukan kepada jabatannya, bukan kepada harta bendanya, bukan kepada kemudahannya, bukan kepada ilmunya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna lain daripada muttaqiina fiha. Kemudian yad'una fiha. Hatinya selalu berseru kepada Allah. Kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Jadi hatinya itu hanya menyeru kepada Allah. Setiap kesadarannya berlalu selalu bersama dengan Allah. Nah, karena mereka selalu menyeru Allah, maka Allah membalasnya dengan apa saja mereka nanti minta di akhirat diberikan kepadanya. Seperti mana tadi Allah mengatakan, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti akan kuijabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi siapa saja yang benar-benar berdoa, Allah akan ijabah. Di mana ijabahnya? Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Yad'una fiha. Kemudian bifakiyatin, apa makna batin daripada fakiyah? Buah, hasil. Hasil dari apa? Yang amal perbuatan kita di dunia, yang banyak itu. Jadi dunia ini adalah hasil usaha kita, hasil amal kita. Ini berkaitan dengan iman, yang ini iman. Ini adalah berkaitan dengan amal soleh. Dalam Al-Quran selalu Allah mengatakan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, atau alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, atau kau amilus solihat. Seperti contohnya dalam surat Wal Asr. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Illa siapa? Kecuali siapa? Alladzina amanu, ini amanu wa amilus solihat. Nah, orang beramal soleh dapatkan buah. Karena orang beramal saleh seperti contohnya orang yang menanam pohon, menanam benih. Maka amalnya banyak, maka kemudian juga hasil buah yang mereka dapatkan di sana banyak juga. Wasyarab, dan minuman. Apa itu minuman? Minuman itu adalah menghilangkan dahaga. Dahaga apa? Dahaga ma'rifat. Dahaga ma'rifat. Makanya jemaah sekalian berbahagia disebut dengan al-abrar, itu adalah tempat minumnya orang-orang yang baik. Dalam Al-Quran dikatakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang namanya al-abrar itu minum dari dari mata air yang tidak akan pernah bisa kering. Yaitu dari mana? Dari Allah. Maka kemudian karena kita lemah, dhaif, tidak sanggup langsung minum kepada Allah, melaluilah manusia-manusia suci itu yang disebut dengan al-abrar. Maka Allah mengatakan, berdoalah tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami Allah bersama dengan al-abrar, karena al-abrar itu adalah yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu adalah di dalam surat Al-Insan, surat 76 ke bawah. Itu adalah dua kelompok di sana, innal abrar, yang di atasnya adalah orang-orang yang kafir. Maka kemudian kami persiapkan kepadanya atadna lil kafirina salasilan wa aglalan wa sa'ira. Bagi mereka yang ingkar akan kami siapkan kepadanya rantai-rantai dan belenggu-belenggu serta api yang menyala. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Wa indahum, dan di sisi mereka, di sorga maksudnya, qasiratut tarfi atrab. Jemaah sekalian, kalau kita lihat secara bahasa ini, kalau kita lihat terjemahannya, itu tiba-tiba ada di sini yang dimaknai sebagai bidadari. Ada bidadari-bidadari. Dari sini orang memaknai ada bidadari. Nah, jemaah sekalian, kita coba melakukan pendekatan bahasa. Kalau indahum ini sudah jelas di sisi mereka. Mereka siapa? Yaitu para penghuni surga tadi. Yang penghulunya siapa? Penghulunya adalah insan-insan kamil.
manusia-manusia suci dan sempurna itu. Di sisi mereka ada qasiratut tarfih. Apa itu qasirat? Qasirat ini Bapak Ibu sekalian, untuk lebih tahu maknanya, ingatlah salat yang dipotong, salat yang dipendekkan. Kalau kita salatnya dari 4 rakaat jadi 2, seperti zuhur dan asar kalau bepergian, namanya salat qasar. Nah, qasar itu artinya dipendek. Ya. Nah, jadi sini ada qasirat. Ini adalah bentuk fa'il namanya dalam bahasa Arab. Untuk jenis kelamin perempuan, memang perempuan. Tetapi bermakna sesuatu yang pendek. Apa saja yang pendek, guna kata-kata qasirat. Kemudian at-tarf. Tarf ini diartikan sebagai pandangan. Kalau kita lihat di ayat lain, kata tarf ini adalah juga bisa tepi. Ya. Kalau kita lihat surat Hud yang berbicara tentang waktu-waktu sholat, ya, itu ada di sana kata-kata tarf. Mari kita lihat surat. Ya, kita lihat di sini surat Hud, surat ini. Ya. Surat Hud ini surat 11. Ayatnya 114. 114 ya. Kita baca, Allah berfirman, wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat. Ini adalah pembagian waktu salat selain daripada surat 17, surat Al-Isra ayat 78. Jadi pembagian salat ada juga di surat Hud ayat 114. Allah berfirman, wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat. Tarafa, nah Bapak lihat ini kata tarafa, ya, tarafan nahari. Bapak lihat terjemahnya 2 tepi siang. Tarafa an-nahar, tarafain nahar. Coba lihat sama tulisannya. Ya. Ini kita lihat di sini kata-kata ini sama ya asalnya. Ini rafa, ini tarafa. Ya-nya di sini karena asalnya ini adalah bentuk musanna, bentuk 2. Jadi asalnya Bapak sekalian yang pernah belajar bahasa Arab, asalnya ini adalah tarafani, 2 tepi. Jadi dari kata tarafani 2 tepi. Tapi karena dia maf'ul, objek, ya ini kan objek, ini dia objek B, objek V namanya. Ini adalah objek yang dikenai pekerjaan, maka dia menjadi aslinya tarafaini. Jadi kalau tidak ada naharnya disebut aqimis sholata tarafaini. Ya. Jadi tarafaini itu 2 tepi. Tapi karena tepi ini disandarkan kepada siang, ini kan siang di belakangnya nih. Ini namanya sandar dan disandarkan, mudhaf-mudhafun ilaih. Karena disandarkan ini tarafaini kepada an-nahar, maka nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan, menjadilah dia tarafain nahari. Ya. Jadi dua tepinya siang, kurang lebih itulah kalau diterjemahkan. Ya. Jadi kata-kata tarafa di sini sebetulnya tepi, sisi. Ya. 2 tepi atau 2 sisi daripada siang. Jadi tarafain nahari. Jadi kalau kita hilangkan ya-nya, dan ya-nya ini adalah ya musanna, ya bentuk 2 dalam kaidah bahasa Arab, maka dia hanya yang tersisa adalah fa saja. Jadi ya-nya tadi tambahan karena dia bentuk 2 dari kata tarafani, tarafaini. Nah, sekarang at-tarf. Kalau kita artikan juga tepi. Tepinya pendek. Nah, begitulah kalau ini artikan yang pendek, pendek tepinya, ya. Ini juga mudhaf-mudhaf ilaih namanya di sini. Jadi pendek dari pendeknya tepi, kan begitu kalau diartikan ini pendeknya tepi. Nah, jadi kalau kita artikan ini pendeknya tepi secara bahasa, bisa bermakna bahwa orang-orang yang dulu di dunia ini adalah orang-orang yang pandangannya terhadap dunia itu pendek, tidak jauh. Pandangannya yang jauh kemana? Kepada akhirat. Maksudnya itu cita-citanya. Kata pandangan jauh di sini maksudnya cita-cita. Yang namanya cita-cita kan jauh ke depan. Jadi kalau dunia ini biasa disebut dengan kepentingan jangka pendek. Nah kan begitu. Dunia ini disebut dengan kepentingan jangka pendek. Dunia ini adalah cetek. Dunia ini adalah dangkal. Nah yang jauh, yang dalam apa? Yaitu akhirat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang dulu di dunia itu memandang dunia itu biasa-biasa saja. Apa sebabnya? Orientasi. Tujuan daripada kehidupannya adalah akhirat. Nah, di sana nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan di sisinya qasiratut tarfi atrab. Memberikan apa saja yang diinginkannya. Tadi kata-kata Yaduuna, apa itu qasiratut tarfi? Tidak lama kemudian muncul, datang. Jadi semua yang diinginkannya, qasirat itu tidak lama kemudian muncul. Artinya otomatis datang. Kalau di dunia saja kita kan butuh. Kita pengen beli sesuatu, makanan misalnya.
Kita harus pergi ke kedai, kita harus pergi ke restoran untuk kemudian memesan, baru kemudian kita bisa makan. Kalau di sana tidak. Begitu berkeinginan, langsung qasiratu tarf. Dan apa itu atrab? Atrab itu tidak selamanya harus diartikan sebaya, tetapi persis seperti yang diinginkan. Atrab itu sama persis yang diinginkan. Karena atrab ini adalah seperti sebaya, setara. Jadi apa yang kita inginkan, itu yang terjadi. Dalam kehidupan dunia, jarang yang kita inginkan, persis yang kita inginkan, itu juga yang datang. Biasanya ada kurang lebihnya. Makanan misalnya, ada kurangnya sedikit, kurang garam. Ya, ada kekurangannya sedikit, yaitu kurang asam. Ada kurangnya sedikit, yaitu kurang manis, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian tidak pernah presisi. Nah, kalau di sini seperti yang diinginkan. Kalau keinginan itu adalah subjek, dan yang diminta itu adalah objek, subjek-objeknya sama. Subjeknya A, maka objeknya juga persis A, tidak ada bedanya. Nah, jadi apa saja yang diinginkan ada di sana. Itulah sudah yang kebahagiaan. Yang diinginkan apa? Jiwa kita. Jemaah sekalian, kalau kita tanya semuanya kepada hati nurani kita, tidak ada hati nurani yang tidak menginginkan sesuatu. Dan apakah yang diinginkan oleh hati nurani kita itu? Yang terbaik. Manis, manis terbaik. Iya, indah, indah terbaik. Kaya, kaya terbaik. Semuanya terbaik. Mulia, mulia terbaik. Pintar, pintar terbaik. Begitulah semuanya di dunia ini. Nah, jemaah sekalian, keinginan-keinginan itu akan terpenuhi semuanya nanti di akhirat. Apa yang disebut dengan mulia? Kan ada yang memuliakannya. Ada yang memuliakannya. Orang-orang di sorga itu ada yang memuliakannya. Dimuliakan oleh siapa? Dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh para malaikat. Di dalam surat 13 dikatakan, setiap saat malaikat masuk menjumpai mereka dan mengucapkan kata-kata seperti, Salamun alaikum bima sabartum. Salam kepada kalian atas apa yang karena kalian dulu di dunia adalah sabar. Nah, kita lihat di sini. Tadi di sini jemaah sekalian kan surga Aden. Kalau Bapak Ibu lihat tadi di atas itu kan Jannatu Adnin. Nah, sekarang kita lihat juga di sini surga Aden juga, surat 13 ya. Surat 13 ayat sekitar ini ya. Nih, ayat 23. Ar-Ra'du adalah surat 13 ayat 23. Jannatu Adnin, surga Aden. Ya, sama tadi. Jannatu Adnin. Yadkhulunaha, yang mereka masuki. Waman, bersama salah orang-orang saleh min abaihim, dari orang-orang tua mereka, ayah yang mereka. Wazwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Ini istri-istri tidak tepat. Azwaj, pasangan. Ya, bersama dengan suaminya, bersama dengan istrinya. Abaihim, orang-orang tua mereka. Dan pasangan-pasangan mereka. Wadzurriyatim, dan anak cucu mereka. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat. Yadkhuluna, masuk. Alaihi, menjumpai mereka. Min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Kenapa tadi? Karena maftuhatan, mereka terbuka pintu-pintunya lahum al-abwab. Setiap pintu terbuka untuk ahli sorga Aden tadi. Apa kata malaikat? Ini kan al-malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat-malaikat masuk menjumpai mereka dari tiap-tiap pintu, mengucapkan salamun alaikum. Salam atas kalian. Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbadar. Jadi malaikat yang mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, karena kalian sabar di dunia. Kenapa kita sabar di dunia? Karena bersama dengan orang sabar. Dalam Al-Quran dikatakan, waja'alna minhum aimatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Yang namanya imam-imam itu yang dipilih oleh Allah adalah dipilih oleh Allah karena sempurna dan tujuannya yahduna. Mereka membimbing, memandu manusia bi amrina, atas perintah Allah. Lamma sabaru, karena mereka adalah orang-orang sabar semuanya. Bersama dengan mereka maka kita dihitung sebagai bima sabartum. Karena bersama dengan orang suci itu adalah butuh perjuangan yang berat. Bisa dicaci maki, bisa dikucilkan, bisa diisolasi, bisa dilempar batu, bahkan bisa dibunuh. Bima sabartum. Allah mengatakan, fa ni'ma uqbadar. Dan
Sorga dan tadi itu adalah sebaik-baik kesudahan atau ke tempat terakhir bagi manusia, tempat istirahat terakhir bagi manusia. Nah, jadi Allah mengatakan wa indahum qasiratut tarfi atrab. Di sisi mereka ada keinginan-keinginan yang diminta di sini yang merupakan hasil daripada usahanya di dunia, karena mereka minum dari cawannya, dari tempat minumnya orang-orang suci juga, maka di sana mereka semua yang ada diberikan kepadanya otomatis tanpa harus menunggu, dan yang mereka inginkan sama dengan yang datang, persis tidak ada bedanya. Subjek sama dengan objek. Jika subjek A, objeknya yang datang adalah A. Tidak ada mirip A, tapi A. Yang sebagian adalah ilustrasi taman-taman yang penuh dengan buah-buahan, lalu kemudian orang memetik apa saja yang diinginkan. Kalau ini masih memetik dalam ahli sorga, bisa saja cuma begitu berkeinginan, maka dia datang kepadanya. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan dulu di dunia, bahwa nanti kamu akan dapatkan. Jadi tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan yang akan kalian dapatkan liyaumil hisab, pada hari hisab. Liyaumil hisab, ya. Pada hari perhitungan. Kata-kata hisab itu sebetulnya setara. Ingat bahwa sekalian, hisab itu kan menggunakan juga nama matematika. Matematik dalam bahasa Arab namanya al-hisab. Kenapa? Karena kalau bicara matematik itu bicara tentang persamaan. Ya. Ulangi, bicara matematik itu selalu harus persamaan. Jadi kalau kita bicara matematik, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara matematik, kita harus berbicara tentang nilai yang ada di sebelah sininya sama dengan, itu harus sama. Ya. Nilai di sini harus sama dengan di sini. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan ini 5 sama dengan, ya kita katakan misalnya 2 tambah 3. Ini harus sama dengan ini. Ya. Jadi yang namanya hisab itulah harus sama kiri dan kanan. Atau kalau kita rubah misalnya, ya, misalnya 2 tambah X, 2 tambah X sama dengan misalnya 10, kan begitu. Maka kita mengatakan ini harus sama nih. Ini kan sama. Berarti ini harus 10. Ini harus 10 juga. Kenapa ini 10? Maka kita mengatakan X sama dengan 10 kurang 8. 2 sama dengan X sama dengan 8, kan begitu. Jadi 2 tambah 8 sama 10. Kenapa? Ini harus sama. Jadi kita tahu nilai X ini karena formasi pikiran kita mengatakan bahwa sebelah kanannya sama dengan, harus sama dengan sebelah kirinya sama dengan. Makanya disebut dengan hisab, persamaan. Ya. Dihisab, dihitung bahwa kiri ini harus sama dengan kanan. Begitu dikatakan 2 tambah X sama dengan 10, bisa kita tebak. Ini pasti adalah hasil pengurangan dari 10 dengan 2. Kenapa? Ini tambah ini harus 10. Kenapa? Kanan dan kiri harus sama. Nah, ini namanya al-hisab, persamaan. Jadi Allah mengatakan tadi di situ bahwa hari akhirat disebut dengan al-hisab. Matematika juga disebut dengan al-hisab. Inna hada larizquna, sesungguhnya ini, ya, yaitu akhirat, sorga, dengan berbagai macam buah-buahan dan balasannya, larizquna, benar-benar merupakan rizki kami. Jadi rizki kalau bisa kita lihat di sini, bukan, tidak bisa diartikan rizki itu cuma uang, kendaraan, rumah, pangkat, jabatan, bukan. Tapi rizki itu apa? Rizki itu adalah ketika kita mendapatkan kehidupan yang terbaik di akhirat. Tapi bisakah kita mendapatkan kehidupan terbaik di akhirat kalau kita tidak bersama tadi orang-orang suci yang disebutkan pada ayat sebelumnya? Jawabannya tidak bisa. Berarti kalau begitu di dunia ini apa rezeki terbaik kita? Yaitu Allah berikan kepada kita manusia-manusia suci. Jadi rezeki terbaik bagi manusia adalah Allah berikan kepadanya manusia-manusia sempurna. Insan-insan kamil itu yang terbaik. Iya, tidak ada gunanya kita punya sederet mobil mewah. Tidak ada gunanya kita punya banyak sekali rumah. Tidak ada gunanya kita punya pangkat dan jabatan yang berderet-deret di atas pundak kita, kalau kemudian di akhirat kita masuk neraka. Apa sebabnya? Dunia ini sifatnya sementara.
cepat atau lambat, senang atau tidak senang, redho ataupun terpaksa, kita harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki terbaik apa? Yaitu Allah pilih di antara kita orang-orang yang bertugas memandu kita untuk juga selamat dari kehidupan dunia ini. Itulah rezeki terbaik kita. Disebut dalam Al-Quran dengan fadl, karunia terbesar. Jadi kalau rezeki yang paling bermanfaat namanya fadl. Zalika fadlullah, itu adalah karunia Allah. Contohnya misalnya adalah dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayatnya 55. Dulu ya, kita lihat di 54 karena sambungan daripada 54 ya, 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yartadda. Yartadda itu tidak bisa mengemban agama dengan benar. Bukan hanya sekedar murtad, tapi sudah bersifat pesimistik dalam agama. Tidak bisa mengemban agama dengan benar. Minkum, di antara kalian orang beriman. Jadi orang yang mengaku beriman itu terbagi dua. Ada yang benar-benar ada yang benar-benar imani, ada yang tidak, yartadda minkum. Andini, jadi ada yang tidak peduli kepada agama. Mengaku beriman tetapi tidak peduli kepada agama. Apa kata Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum. Jadi di kaumnya diganti. Kita sudah terangkan ayat seperti ini berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Apa ciri-ciri kaum itu? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka karena mereka cinta kepada Allah. Pada saat perang Khaybar, perang perang pembebasan benteng Khaybar, itu Nabi sepulang dari perjanjian dari Mekah, di sana ditandatangani perjanjian Hudaybiyah karena dilarang masuk ke Mekah. Boleh, tapi tahun berikutnya Nabi kembali. Ada yang mengatakan Nabi tidak masuk Madinah, langsung menuju kepada Khaybar. Karena kalau dari Mekah, Khaybar ini dilewati Madinah. Ini sudah arah Syria. Sampai ke sana. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan laporan bahwa Khaybar melakukan pengkhianatan. Maka kemudian, dan itu bukan pengkhianatan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali Nabi maafkan. Terdengar berita ketika hampir semua laki-laki dari Madinah pergi ke Mekah. Nabi pada saat itu datang ke Mekah dengan sekitar 1.500 atau 1.600 jemaah untuk berumroh di Mekah, tapi dilarang, maka Nabi pulang ke Madinah. Maka dengan 1.500-1.600 orang ini, Nabi langsung ke Khaybar. Di sana terjadi pengepungan terhadap Khaybar. Hari pertama ada di sana, pasukan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Belum berhasil menembus benteng. Berikutnya dipimpin komandonya atau komandannya diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak berhasil. Nah sekarang bagaimana? Sudah dua kali usaha tidak berhasil. Maka pada sore harinya Nabi duduk dan berkata, besok bendera ini, kan setiap komandan masuk membawa bendera sebagai simbol bahwa mereka adalah pimpinan. Besok bendera ini akan kuserahkan kepada seseorang yang orang itu adalah melalui tangannya Allah menangkan agamanya. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi Allah menangkan agama melalui tangannya. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada dan dia cinta kepada Allah. Semua orang berharap-harap. Mudah-mudahan saya besok ini ditunjuk. Kenapa? Karena ini adalah jaminan. Siapa yang bendera ini besok saya serahkan kepadanya, maka melalui orang yang pemegang bendera itu, maka kemudian Allah menangkan agama melalui tangannya. Kenapa? Karena Allah menunjukkan mencintai mereka dan dia orang itu juga mencintai Allah. Semua orang berharap-harap. Besok pagi, semua orang sudah cepat datang berkumpul di depan Nabi. Semua orang memperlihatkan dirinya supaya bisa dipilih. Setelah semuanya berkumpul, tiba-tiba Nabi memecahkan keheningan. Seraya berkata, mana Ali? Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah, lagi di kemahnya, lagi sakit. Nabi mengatakan, panggillah Ali ke sini. Maka Sayyidina Ali dipanggil dan didatangkan. Lalu kemudian
Nabi mengusap, meniup matanya, sembuh pada saat itu karena sakit mata. Setelah itu Allah serahkan kepadanya pataka ataukah panji ataukah bendera peperangan, bendera komando. Lalu kemudian Ali memimpin peperangan Khaybar itu. Lalu kemudian Ali dengan sendirinya bisa membuka pintu yang sangat kuat yang terbuat dari besi tempah, besi utuh. Tangan kirinya menarik gagang, handle daripada pintu itu, seraya memegangnya tetap dengan pintu yang lebar ini dipegangnya. Ali maju menghadapi panglima perangnya di dalam, menjadikan pintu itu sebagai tameng, dan di sebelah kanannya memegang pedangnya. Dan sejak itu terjadilah kemenangan bagi kaum muslimin. Ini dicatat oleh hadis-hadis semuanya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, jemaah sekalian, ciri-ciri mereka selain Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, adzillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Tidak gampang sekali mengkafirkan orang mukmin, tidak gampang menyakiti hati orang mukmin. Adzillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut, bersikap kasih kepada orang mukmin. Aizzatin alal kafir, tetapi terhadap orang kafir dia menunjukkan izzah. Apa itu izzah? Kemuliaannya. Menunjukkan kemuliaannya kepada orang kafir. Menunjukkan harkat dan martabat dirinya di depan orang kafir. Menunjukkan independensinya di depan orang kafir. Orang-orang yang menentang agama. Yujahiduna fisabilillah. Seluruh hidupnya adalah dalam rangka perjuangan di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laimin. Dan dia dicelah, dicaci maki, tapi dia tidak takut dengan celaan seperti itu. Disebut sesatlah, disebut macam-macam lah. La yakhafuna laumata laimin. Apa kata Allah? Dzalika fadlullah. Dzalika fadlullah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah. Karunia Allah yang terbesar adalah berbicara tadi tentang siapa? Yaitu yang akan memimpin kaum baru. Tadi ini adalah kaum baru yang pemimpinnya apa? Mencintai mereka, Allah mencintai mereka, dan juga mereka mencintai Allah. Ini juga berkaitan dengan pemilihan kaum baru ini, saufa ya'tillahu biqaumin, juga kita temukan di dalam surat Al-Jumu'ah. Kita lihat surat Al-Jumu'ah. Ayat 2. Jadi sekalian, kita akan menemukan nanti di ayat-ayat berikutnya tentang zalika fadlullah, dia ya. Nanti di ayat 4. Nah, kita baca singkat saja karena waktunya sangat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Dialah Allah yang mengutus rasul di tengah-tengah orang Mekah, penduduk Mekah, seorang rasul dari kalangan orang Mekah sendiri. Yatlu alaihim, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab suci. Wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu, sebelum mempelajari ini, mereka semuanya lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina, dan akan ada kaum yang lain, minhum, dari mereka. Lamma yalhaqu bihim, yang belum berjumpa dengan mereka. Belum kontak dengan mereka pada saat itu. Yang akan meneruskan tugas kenabian tadi. Wa huwal azizul hakim, dzalika fadlullah. Jadi setelah Allah berbicara tentang wa akharina, dan akan ada kaum yang lain, minhum, dari mereka, yang sekarang yang ada pada saat itu. Lamma yalhaqu bihim, di mana kaum ini belum berjumpa dengan orang-orang bersama dengan Nabi. Ya, orang yang dari kalangan Persia pada saat itu cuma Salman Al-Farisi. Maka ketika ayat ini turun, lalu kemudian sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang masuk kategori akharina ini? Akharina minhum, orang lain mereka ini. Disebutkan sini, lam yalhaqu bihim, belum berjumpa dengan kita, kata mereka. Dan Allah mengatakan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Nabi kemudian mengangkat tangannya, lalu menaikkan tangannya di atas pundak Salman yang kebetulan ada di sampingnya. Lalu berkata, min qaumi Salman, dari kaumnya Salman. Seandainya bintang Suraya, iman itu ada di bintang Suraya,
kaumnya Salman juga akan menggapainya. Nah, baru dikatakan dzalika fadlullah, dan di sini dikatakan tadi ayatnya inna hadza la rizquna ma lahum min nafad. Ini adalah rizki kami. Rizki apa? Karunia Allah yang terbesar tadi. Ma lahu min nafad, yang tidak akan pernah habis-habisnya, karena mereka bukanlah benda-benda dan materi. Tapi mereka adalah sumber ilmu pengetahuan, bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu kenabian. Ilmu kenabian itu ada pintunya, dan mereka adalah menjadi pintu-pintu untuk mengetahui rahasia-rahasia ilmu kenabian. Sebaliknya dari mereka siapa? Tughyan, togok, orang yang sombong dan angkuh. Ya, kita ambil gambar seperti ini karena ini menunjukkan keangkuhannya, tetapi akhirnya di neraka tempat tinggalnya. Apalah artinya dia angkuh sombong di dunia, tetapi kalau di neraka tempat tinggalnya. Allah mengatakan hada, akhirat ini terbalik bagi orang-orang siapa? Litogin. Wa inna litogin. Togin ini adalah orang yang togok, orang yang aku, egoistik, anania, togok, ya, hatinya durhaka kepada Allah, hatinya tidak akrab dengan kebenaran, hatinya menolak kebenaran. Kenapa? Karena patokan, parameter, ukuran kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri, tetapi apa yang baik menurut pribadinya. Jadi apa yang benar menurut pribadinya itulah kebenaran. Apa yang baik menurut pribadinya itulah kebenaran. Togo itu adalah orang yang pendekatannya egoistik dan subjektif. Dan setiap orang yang egoistik dan subjektif pasti juga bersifat emosional. Kenapa? Karena kalau dia bersifat objektif, pasti karakternya adalah rasional. Wa inna litogina, dan sungguhnya orang-orang yang togo. Kita artikan togo. Contoh yang paling nyata adalah Fir'aun. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, izhab ila fir'auna innahu togo. Wa inna litogina. Sedangkan bagi orang-orang yang togo, yang belum menyelesaikan masalah dirinya di dunia, karena dirinya bersandar bukan kepada Allah, tapi bersandar kepada kekuatannya, bersandar kepada apa yang mereka anggap sebagai baik dan benar. Apa kata Allah? La syarra, benar-benar. Lamnya ini ada tambahan. Namanya huruf taukid, benar-benar. Nah, aslinya adalah syarra. Ini kita pernah lawankan dengan kata khair. Syarra lawannya khair. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr yara. Jadi lawannya syarr adalah khair. Tadi manusia suci di atas sudah apa? Al-akhyar dari kata khair. Jadi para nabi, para rasul, dan manusia suci disebut dengan al-akhyar dari khair. Apa lawannya khair? Adalah syarr. Nabi itu adalah orang-orang suci apa? Mukhlasin. Apa lawannya mukhlasin? Togin. Ini togin lawannya. Jadi ini adalah berhadapan-hadapan. Bisa saja kita mengaku sebagai pengikutnya al-akhyar, tetapi kalau kita juga selalu mencari sesuatu berdasarkan subjektivitas kita, berdasarkan ego kita, kepentingan pribadi kita, tidak akan pernah naik di atas perahunya pada saat kritis. Apa sebabnya? Kalau dalam keadaan biasa-biasa saja, mungkin orang mengaku saya pengikutnya dia. Ya. Tapi begitu nyawa terancam, begitu dapur terancam tidak akan menyala kompornya, begitu piring terancam tidak dapat makanan, maka kemudian banyak orang loncat daripada kebenaran. Allah mengatakan inna litogina la syarra ma'ab. Sedangkan bagi orang-orang yang togo, akhirat itu adalah tempat kembali yang paling buruk. La syarra ma'ab. Jadi akhirat ini, hadza di sini, akhirat ini bagi orang-orang yang togo adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu artinya apa? Masalahnya pada individu kita masing-masing. Makanya jemaah sekalian, agama itu adalah individu sebetulnya. Kalau berbicara tentang perbaikan dalam agama, jangan berpikir mulai daripada komunitas. Jangan berpikir mulai daripada kelompok, tapi berpikir daripada mulai individu. Karena yang namanya kenabian mulai daripada individu. Lalu kemudian membuat komunitas. Bukan komunitas, bukan community yang melahirkan nabi, tapi nabi yang melahirkan komunitas. Nabi yang melahirkan society, masyarakat. Bukan masyarakat yang melahirkan nabi. Jadi pendekatannya apa? Individu. Mulai daripada pribadi-pribadi masing-masing,
sejalan dengan ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan memperbaiki suatu masyarakat kalau nafs-nafs, diri-diri, individu-individu dalam masyarakat itu tidak memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan orang yang tidak baik dirinya sendiri, kalau masuk dalam komunitas justru akan merusak komunitas, melahirkan pertentangan, melahirkan perpecahan. Kenapa? Karena menjadikan kepentingan pribadinya, egonya adalah sebagai parameter kebenaran. Jahannam yaslaunaha. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam yang akan mereka masuki. Dan Allah mengatakan, itu adalah fabi'sa, seburuk-buruk. Ini juga syar, ini juga sayiat. Ini kalau ini dari kata fabi'sa, dari kata sayiat. Fabi'sa ini tempat, kata-kata bi'sa ini sebetulnya lebih kepada tempat yang paling mendatangkan keputusasaan, tempat tinggal yang mendatangkan keputusasaan. Al-Mihad. Jadi artinya kalau kita masuk ke sini, orang akan berputus asa semuanya. Nah, bayangkan Pak Bus sekalian, kalau orang berputus asa sepanjang masa. Kenapa? Karena akhirat adalah sepanjang masa. Akhirat adalah abadi. Akhirat adalah selama-lamanya. Siapa yang menyebabkan kita masuk di sini? Litogin. Maka nanti di akhirat, antara pengikut dengan togutnya, nanti akan saling tuding-menuding pada ayat-ayat berikutnya. Jemaah sekalian, biasa kita menjadikan sebagai cerita-cerita perumpamaan tentang katak atau kodok, ya, katak atau kodok di dalam air yang mendidih. Ya, jadi menurut ceritanya, menurut penelitiannya, katak itu tahan terhadap air. Jadi katak itu pada saat dimasukkan ke dalam air, baru air ini dipanasi, maka setiap naik panasnya air ini, katak tidak akan keluar dari air. Padahal sebetulnya katak itu bisa loncat dari air. Yang namanya katak bisa loncat dari air, karena katak itu adalah bisa hidup di air. Katak ini kan termasuk hidup di dua alam. Bisa hidup di air, artinya air tidak akan mematikan dia. Dia terampil untuk keluar masuk ke dalam air, yang namanya hewan dua alam. Dia terampil di darat, terampil di air. Jadi pada saat katak masuk ke dalam air, dia bisa menentukan kapan harus keluar daripada air, dan dia kuat untuk keluar dari air. Nah, pada saat katak ini dipanasi airnya, dia tidak keluar padahal dia dipanasin. Apa sebabnya? Karena menurut para ahli, karena tubuhnya memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Jadi pada saat air naik, dia akan menyesuaikan tubuhnya dengan panas yang ada di sekitarnya. Beda dengan kita. Begitu panas udara di sekitar kita, kita berkeringat. Kita gerah, kita ambil kita ambil kipas ataukah AC dinyalain. Naik lagi, menyesuaikan diri. Naik lagi. Tapi setiap katak melakukan penyesuaian diri, itu menyerap tenaganya. Tenaganya berkurang. Karena itu butuh energi. Jadi setiap dia naik, dan itu tidak akan mati di sini. Kapan katak itu mati? Pada saat air mendidih. Kenapa? Karena pada saat air mendidih, tubuhnya sudah tidak bisa beradaptasi lagi. Dia mau loncat keluar, tetapi tidak bisa lagi. Kenapa? Tenaganya habis. Powernya sudah tidak ada lagi. Di mana powernya? Digunakan untuk beradaptasi dengan air yang panas tadi. Begitu panasnya semakin naik, maka tidak ada lagi kesempatan untuk keluar. Mau loncat, tetapi tenaga, power, energi sudah tidak ada. Terlambat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perumpamaan yang bagus bagi kita semuanya. Orang-orang yang masuk di dalam neraka adalah orang-orang yang seperti katak di dalam air. Yaitu di dunia ini sebetulnya bukan tempat yang indah. Di dunia itu bukan tempat yang indah. Dunia ini penuh dengan masalah-masalah. Minimal masalahnya adalah setiap 6 jam kita lapar. Siapa yang tidak makan selama 6 jam, pasti lapar. Bahkan jangankan 6 jam, saya kira Bapak Ibu sekalian, banyak di antara Bapak Ibu sekalian, termasuk ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, pasti sambil ceramah biasanya ngemil, sambil makan makanan ringan. Kenapa? Karena kita tidak tahan, tidak makan 6 jam. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi dunia ini sebetulnya masalah. Minimal masalahnya kalau lama kita tidak makan, lapar. Kalau kita tidak mandi dalam 1 hari, apalagi 2 hari, gerah luar biasa. Tidak enak rasanya badan. Ya. Kalau kita kekurangan tidur, kepala pening, puyeng. Dan seterusnya.
Jadi dunia ini sebetulnya bukanlah tempat yang menyenangkan. Dunia ini adalah bukanlah tempat yang sempurna untuk memenuhi itu tuntutan kebahagiaan hati nurani kita. Tetapi kenapa banyak manusia yang tidak pernah memikirkan akhiratnya? Karena sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia. Sudah beradaptasi dengan kehidupan dunia. Sampai pada tingkat kematian datang kepada dirinya, tidak bisa lagi keluar dari dunia. Menyesal dianya, mau loncat keluar, habis tenaga. Kenapa? Sudah berada di ambang kematian. Sudah berada pada apa yang disebut dengan sakratul maut. Malaikat maut datang menjemputnya, memperlihatkan dirinya, maka mereka mau meminta untuk diberi kesempatan. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata mereka, ya Allah, sudilah engkau Tuhan memperpanjang umurku sedikit saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas shalihin. Saya akan bersedekah, saya akan membenarkan orang-orang yang siddiq, yang dikatakan wa kun mas-shadiqin, dan saya akan bersama dengan mereka melakukan amal-amal saleh. Tapi apa kata Allah? La yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Setiap orang sudah tiba ajalnya, la yuakhirallah. Allah tidak mungkin menunda kematiannya terlambat. Seperti katak tidak bisa lagi keluar daripada mendidihnya dunia. Nah, apa yang terjadi nanti di akhirat? Ya, seperti tadi dengan togoknya. Kenapa? Karena dia selama di dunia menyesuaikan diri dengan dunia, kebutuhannya adalah dunia, kebahagiaannya adalah dunia, maka bersama dengan tughyan tadinya, karena dunia biasanya kunci-kuncinya dipegang oleh tughyan seperti itu. Karena mereka memang tughyan, karena mereka memegang dunia, dan dengan dunia itu bisa menyiksa manusia. Allah mengatakan di sini, hada falyazuquhu. Akhirat ini, neraka ini adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang tughyan tadi, yang egoistik, yang togok. Falyazuquhu, hendaklah dia merasakannya. Falyazuquhu, hendaklah dia merasakannya. Apa yang dirasakan di sana? Hamimun, panas sekali. Jadi di sana hamimun, sangat-sangat panas, air yang sangat panas. Jadi air yang mendidih itu namanya adalah hamim. Wa qasak, dan sangat dingin. Jadi Bapak sekalian, dua yang membuat manusia tersiksa, hamimun wa qasak. Coba kita hidup di wilayah utaranya bumi ini, di mana air, di mana udara di bawah 0, cuaca di bawah 0, dinginnya di bawah 0 derajat Celcius. Sementara pakaian kita tipis, kita akan bisa mati karena kedinginan. Kenapa? Karena dingin itu juga adalah menyiksa. Begitu dengan panas, panas juga menyiksa kita. Allah mengatakan di sana, falyazuquhu hamimun wa qasak. Kata-kata panas dan dingin ini adalah benar-benar kondisi duniawi yang kita tidak inginkan. Dan Allah SWT mengatakan falyazuquhu. Kenapa? Karena mereka telah menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia, beradaptasi seperti katak di dalam air, tetapi tidak pernah mencoba beradaptasi dengan akhirat. Wa akharu, dan yang lain lagi. Min syaklihi azwaj. Maksudnya selain daripada air panas, selain daripada air dingin, apalagi ada lagi yang lain. Yang lain-lain min syaklihi, yang merupakan tambahan-tambahan. Syakl ini adalah tambahan. Syakl itu kalau kita bicara tentang tanda-tanda syakl. Azwaj, dan juga adalah macam-macam, berpasang-pasangan juga. Jadi mereka juga punya azwaj. Ini kata-kata azwaj. Pasang-pasangan. Artinya semua kedurhakaan pasti ada pasangannya di sana. Semua kekerasan hati ada pasangannya di sana. Semua kelalaian kita di dunia terhadap Allah ada pasangannya di sana. Semuanya ada pasangannya. Azwaj. Kemudian Allah tunjukkan kepada pemimpin tadi, yang satu tadi, tughyan, pengikut-pengikut mereka. Karena mereka di dunia punya pengikut yang banyak. Ini pengikutnya banyak. Dan mereka masuk neraka juga semuanya. Maka Allah berfirman, hada faujun muqtahimun ma'akum. Ini adalah fauj. Fauj ini adalah golongan bersama-sama. Ma'akum, bersama kalian. Siapa kumnya di sini? Kumnya tadi kepada tughyan. Pemimpin-pemimpin yang telah mendeviasi, pemimpin-pemimpin yang telah menghalang-halangi, pemimpin-pemimpin menjauhkan umat daripada manusia suci. Jiwa manusia sebetulnya mencari kesempurnaan tadi. Tetapi mereka ditakut-takuti, mereka dipagari, mereka diintimidasi.
Oleh siapa? Oleh mereka yang sudah tadi dengan tugian. Karena tugian tadi adalah patokan kebenarannya bukan kebenaran, tetapi kepentingan pribadi mereka. Nah, maka berkumpullah orang di belakangnya. Kenapa? Mereka punya kuasa. Mereka punya macam-macam. Faujun. Kata faujun ini bergolongan-golongan, kelompok. Kata faujun kita temukan dalam surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Cuma di sana bentuk jamak afwaj. Tapi dari kata faujun. Ya. Masuk neraka juga nanti juga disebutkan faujun. Jadi nanti di akhirat, di akhir zaman, orang akan masuk agama Allah afwaj, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Nah di sini juga setiap kelompok. Berarti yang namanya fauj ada kelompok, komunitas yang ada pemimpinnya. Baik itu pemimpin suci ataupun pemimpin durhaka. Ya, pemimpin suci dan pemimpin durhaka. Dalam konteks ayat ini adalah pemimpin durhaka. Dalam konteks ayat surat An-Nasr, pemimpin suci. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, siapakah yang bersama dengan pemimpin suci? Sedangkan di sini hadza faujun muqtahimun ma'akum. Dan ini sama kita temukan di dalam surat Al-Mulk lagi. Kita lihat lagi surat Al-Mulk. Surat 67. Kita lihat di sini ada. Takadu tamayyazu minal ghaid. Mereka mendengarkan, mereka belum masuk neraka, ini baru mau masuk neraka, baru dihantarkan masuk ke dalam pintu neraka. Dari jarak jauh sudah takadu tamayyazu minal ghaid. Dia mendengarkan neraka itu seperti suara yang marah, suara yang menggelegar, suara yang membentak. Kullama, tiap kali, ulqiya, dilemparkan, fiha, ke dalam neraka itu, faujun, sekumpulan ini. Sama tulisannya faujun juga. Faujun juga. Ya, ini tulisannya sama faujun. Ya. Ini juga adalah faujun ini. Ya. Jadi kullama ulqiya fiha faujun. Tiap kali dilemparkan fiha, ke dalam neraka itu faujun, sekelompok orang, sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka bertanya kepada mereka. Jadi sebelum mereka dilemparkan ke neraka ditanya dulu. Sa'alahum, bertanya kepada mereka siapa? Khazanatuha, penjaga-penjaga neraka. Apa pertanyaannya? Bukan apa ijazahmu, apa sertifikatmu, bukan di mana kamu tinggal, bukan berapa pangkat dan jabatanmu, bukan. Tapi pertanyaannya adalah alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak datang kepadamu nadhir? Apa itu nadhir? Kita sudah lihat adalah al-mustafa dan al-akhyar. Adalah orang suci. Kita sudah ada juga sebelumnya kita bicarakan nadhir. Jadi alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang manusia suci? Apakah tidak datang insan kamil? Apakah tidak datang pemberi peringatan kepada kalian yang menjadi pasangan daripada kita suci? Alam ya'tikum nadhir. Itu pertanyaannya pertama. Lalu kemudian qalu, mereka berkata, bala, benar. Wahai penjaga neraka, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Qad ja'ana nadhir, sungguh. Berarti dia bersaksi memang datang. Qad ja'ana nadhir, sungguh datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami berkata, ma nazzalallahu min syai', sepeninggal Rasul Allah tidak menurunkan lagi orang seperti itu. Ma nazzalallahu, Allah tidak menurunkan lagi min syai', sesuatu. Masalah agama sepeninggal Nabi adalah urusan kami. Allah tidak menurunkan lagi pemberi peringatan. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian yang berkata ada nadhir setelah Nabi adalah berada dalam kesesatan yang besar. In antum, tiadalah kalian ini illa kecuali fi dhalalin kabir, berada dalam kesesatan yang besar. Nah, jemaah sekalian, ini yang kita sampaikan tadi di sini. Hada faujun muqtahimun ma'akum. Jadi ditunjukkanlah pengikut-pengikut yang banyak itu kepada siapa? Pemimpinnya. Wahai pemimpin yang membawa umatnya, kaumnya, faujnya masuk ke dalam neraka. Inilah fauj kalian, inilah golongan kalian. Mereka berdesak-desakan mengikuti kamu dulu di dunia. Ingat kata-kata ma'akum. Jadi ma'akum siapa? Ma'atugian. Ada juga apa? Ma'ar Rasul. Ma'al mukhlasin, bersama dengan orang-orang yang mukhlasin. Ma'al abrar,
tawaffana ma'al abrar. Kalian siapa? Ma'at tughyan, bersama dengan orang-orang yang tughyan. Inilah pengikut-pengikut kamu berdesak-desakan di belakang kamu. La marhaban bihim. Ini kata mereka, ini kata dia. La marhaban bihim. Jadi si tughyan membawa ini kata-kata ini, kalimat ini adalah kalimatnya kalimat yang dari penjaga neraka. Sedangkan ini la marhaban bihim ini adalah diulangi juga oleh mereka, yaitu pemuka mereka. La marhaban bihim. Sebetulnya ini bisa diartikan juga di kata-kata penjaga neraka. Mereka tidak disambut di akhirat. La marhaban bihim. Tidak ada ucapan selamat terhadap mereka karena ahli neraka tidak diucapkan selamat. La marhaban bihim. Innahum salun nar. Mereka justru pantasnya masuk ke dalam neraka. Innahum salun nar. Dari mana kita tahu ini adalah kata-kata daripada pemimpinnya? Karena nanti di belakang para pengikut ini faujun membalas ucapan ini. Kita lihat ayat berikutnya. Nah, jemaah sekalian, ini para pengikutnya, ini kita ambil ilustrasi. Pengikutnya mendemo pemimpinnya di akhirat. Ya, jadi mereka berteriak, mereka lebih pantas masuk neraka. Baru mereka sadari bahwa mereka ikut kepada pemimpin-pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin yang menyelamatkan mereka di akhirat. Ternyata pemimpin itu bajunya saja yang kelihatannya agamis, tetapi di belakang itu membuat kesepakatan jahat. Ini adalah tangannya para pemimpinnya menggunakan baju keagamaan. Ini adalah ternyata ada deal-deal dengan orang-orang kotor di belakangnya. Itu siapa? Kaum tughyan. Ternyata ada deal di belakang. Maka mereka sekarang menolak nanti di sana. Minta supaya yang ini juga dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang berlipat-lipat. Qalu, siapa berkata di sini? Para faujun tadi. Mereka berkata, ini para pengikut. Jadi Kementerian Agama sudah benar. Para pengikut menjawab. Qalu, mereka menjawab. Pengikut-pengikut tadi. Bal antum la marhaban bikum. Justru kalian, ya, antum kalian tadi siapa? Tughyan. La marhaban bikum. Yang tidak pantas mendapatkan ucapan selamat di akhirat ini. Antum kalian, siapa kalian? Itu tadi pemimpin yang jahat. Antum tughyan tadi. Qaddam tumuhu lana. Kalianlah yang membawa kami ke sini. Qaddam tumuhu. Kalianlah yang membawa kami ke sini. Ya. Antum qaddam tumuhu lana. Fabi'sal qarar. Tetapi yang namanya ini adalah tempat yang paling buruk. Kalianlah yang membawa kami ke sini, yaitu fabi'sal qarar. Tempat menetap yang paling buruk. Jadi kata-kata al-qarar, ingat kata ikrar, tetap bersumpah, tetap setia. Jadi adalah tempat menetap fabi'sa, seburuk-buruknya. Jadi ini adalah tempat seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi jemaah sekalian, apakah ada gunanya kita saling menyalahkan di sana? Jawabannya tidak ada. Tapi Allah menjelaskan ini supaya jangan sampai kita di akhirat mengalami seperti ini. Kita mengaku mengikuti orang yang benar, tapi ternyata di akhirat kita sadari bahwa dia tidak benar. Pertanyaannya ialah, lalu apa yang bisa kita jadikan dasar untuk mengetahui bahwa benar-benar yang kita ikuti adalah benar? Sederhana saja, dua macam saja. Yang ada pada diri kita, yaitu akal sehat, dan yang kedua adalah yang ada dalam agama kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Dua saja ini. Selama ada teks-teks agama dalam Al-Quran menyampaikannya, berarti benar. Kalau tidak ada, berarti patut dipertanyakan. Nah, jemaah sekalian terbaik, apabila kita tidak mengikuti Al-Quran, kita tidak bisa menggunakan Al-Quran sebagai parameter. Itulah sebabnya berkali-kali kita sampaikan di sini, bahwa yang Nabi sesalkan di hadapan Allah adalah ketika umat Islam ini menjadikan Al-Quran terjauh. Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjur, yaitu ditinggalkan, dijauhi. Tidak dijadikan sebagai parameter, sehingga apa yang terjadi, mereka justru hanya berdasarkan pada kata-kata yang orang mereka percaya. Begitu juga dengan akal. Kita lihat tadi di sini ahli neraka. Ini tadi. Ahli neraka mengatakan, bala, benar, qad ja'ana nadhir. Fakadzdzabana, tapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'.
Allah tidak mengutus siapa-siapa lagi. In antum illa fi dhalalim mubin. Kalian yang mengaku ada pengganti setelah Nabi justru ada berada dalam kesesatan yang nyata. Wa qalu, dan berkata. Siapa berkata tadi? Yang masuk neraka tadi faujun. Lau kunna nasma'u. Seandainya dulu di dunia nasma'u, kami mendengar. Au naqilu, ataukah kami menggunakan akal ini. Perhatikan kata-kata ini Bapak sekalian. Seandainya dulu di dunia nasma'u, kami mendengar. Apa itu mendengar? Kitab suci. Au naqilu, menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sair, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sair. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi kita sekarang hanya dua saja alat. Yang pertama adalah alat itu ada melekat pada diri kita, yaitu akal pikiran kita, rasionalitas kita, logik kita. Yang kedua adalah yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang kita baca ini adalah yang diam, adalah menuntun kita untuk menemukan pasangannya. Kalau kita menemukan pasangannya, maka mereka itulah tadi disebut dengan al-mustafaina dan kemudian al-akhyar. Kalau kita berjumpa dengan mereka, maka kita ma'ahum. Tidak seperti tadi ini adalah ma'ahumnya dengan at-tughyan. Harusnya kita ma'ahum siapa? Ma'al abror. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian 10 ayat ini bisa memandu kita, terutama Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir yang baca ayat ini, Al-Fakirlah yang paling pertama berharap menerima nasihat daripada Allah SWT melalui ayat-ayat yang kita baca ini. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, kebetulan kita dari masa ke semasa, apa lagi yang kita terlepas pandang sampai kita dalam diam-diam itarina la syara maaf hingga akhirnya pabik mihat tadi berlaku pada kita atas kita ni sikap-sikap kepada Al-Mahdi kita di zaman gaib ni. Barakallahu fi afwan. Baik, jemaah sekalian, bahagian menarik. Ini jemaah sekalian, kata-kata al-mihat ini juga dari kata hada sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita perhatikan ini dari kata hada. Jadi hada, kamu gitu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita perhatikan ini, penyebabnya kita tidak peduli, kalau istilahnya tadi Pak Nur adalah lepas pandang kita terhadap pemandu kita sekarang adalah sebetulnya di sini nih, tughyan, togo inilah. Ya. Maka jemaah sekalian, tugas kita, siapapun termasuk saya Al-Fakir ini, yang paling pertama dan utama bukan memikirkan orang lain, tetapi memikirkan diri kita sendiri. Yaitu jiwa-jiwa kita, jangan sampai masih ada sifat-sifat tughyan ini, togo ini. Itulah sebabnya orang tidak dikatakan beriman apabila belum menyelesaikan dirinya di sini. Yaitu kita melihat kepada diri kita. Sering kita sampaikan ayat yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri-diri, terutama di dalam jiwa-jiwa kalian, kenapa tidak memperhatikannya? Apakah di dalam diri kita pernah perhatikan? Jangan-jangan masih ada kesombongan, keangkuhan, arogansi, togo. Selama itu masih ada, berarti di sana masih bertahta iblis. Sementara jiwa kita adalah singgasananya Allah. Jiwa kita itu adalah arash, singgasana, yang sejatinya ditempati oleh Allah. Tetapi kalau ada togo, berarti singgasana itu ditempati oleh iblis. Karena iblislah yang paling pertama mengatakan akulah yang terbaik. Maka disebut dengan togo itu iblis. Dia mengatakan ana khairum min, aku kan lebih baik daripada dia. Jadi kata-kata aku lebih baik dari dia menunjukkan bahwa akunya itu masih eksis. Aku kita ini kan harusnya lebur, hilang, fana ke dalam akunya Allah. Aku satu-satunya hanya Allah. Karena dia adalah aku sejati. Dia adalah aku yang asli. Apabila kita lepas daripada akunya Allah, berarti aku itu menjadi milik kita. Dan kita sudah menjadi seperti Fir'aun menggunakan kata-kata ana rabbukumul a'la. Atau kata Namrud, ana uhyi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan mematikan. Atau seperti kata iblis, ana khairum minhu. Jadi ini harus kita perbaiki secepatnya.
Inilah yang dikatakan tujuan Nabi adalah ala basirah. Adu ila Allah ala basiratin. Tugas Nabi mengajak manusia kepada Allah supaya jiwanya, basirahnya itu menjadi terang benderang. Itulah sebabnya ini yang pertama syarat iman. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah. (256). La ikraha fiddin. Dalam agama ini tidak boleh dipaksakan. Karena kalau dipaksakan berarti dia menjadi komunitas yang dipaksakan. Sedangkan agama itu sifatnya individu, pribadi, personal. Jadi karena agama adalah sifatnya personal, maka tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksa, hatinya tetap tidak mengaku beriman. Contohnya misalnya sekelompok orang yang tadinya melawan Nabi, sekarang kehilangan kekuatan melawan Nabi. Sehingga datang ke Madinah mengatakan, aslamna, kami telah Islam. Wa qalatil arabu amanna. Bukan mengatakan aslamna, mengatakan amanna. Wa qalatil arabu amanna. Sekelompok orang Arab datang mengaku amanna, kami telah beriman. Nah, tiba-tiba turun ayat, wa qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, aslamna, katakanlah kami baru menyerah. Apa sebabnya? Lam yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam kalbu. Jadi iman harus masuk dalam kalbu. Pertanyaan, bisakah iman masuk ke dalam kalbu sementara di dalam kalbu itu masih ada tughyan? Maka Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas antara ar-rusyd, kebenaran, dan al-ghayy, dan kesesatan dan kebengkokan. Rusyd ini adalah jalan lurus, al-ghayy adalah jalan bengkok secara umum. Faman yakfur, maka supaya dia beriman, maka dia harus ingkar dulu kepada tagut. Faman yakfur bitagut, maka siapa yang mengingkari, menolak tagutnya, tagut ini adalah tughyan tadi, satu asal kata dan tughyan. Orang yang tughyan namanya tagut. Siapa yang menolak tughyan, sifat-sifat aku, egoistik dalam dirinya, barulah bisa beriman kepada Allah. Wa yu'min billah. Jadi iman kepada Allah yang benar harus mengingkari dulu, menolak dulu tagut ini. Faman yakfur bitagut, siapa yang menolak tagut dalam jiwanya, maka yu'min billah, dia akan beriman kepada Allah. Kalau di masyarakat kita biasanya tagut itu negara. Tidak ada negara tagut. Yang karena tidak ada negara yang masuk surga dan neraka. Bapak Ibu sekalian pernah nggak dengar ada negara masuk surga dan neraka? Tidak ada kan? Nah, sedangkan yang masuk neraka tadi adalah tughyan, tagut. Ini pasti orang. Jadi orang yang egoistik, arogan, dan sebagainya, maka pasti tidak bisa beriman dengan benar. Kalau dia mengaku beriman, wajar saya. Tapi Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Yang begitu belum beriman. Allah mengatakan harus yakfur bitagut, baru yu'min billah. Siapa yang mengusir, melepaskan tagutnya, baru beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka itulah orang yang berpegang teguh kepada tali yang sangat teguh. Faqad istamsaka. Sungguh orang itu berpegang teguh bil urwah al wuthqa, kepada urwah, tali yang sangat kuat, sandaran yang sangat kuat, dan lan fisamalah, tidak akan pernah roboh, tidak akan pernah putus selama-lamanya. Nah, jadi jemaah sekalian, kembali tadi seperti sandaran, pijakan, dan sebagainya. Jadi jemaah sekalian, maka kata-kata hada wa inna lit-taghina la syarra ma'ab, mereka adalah togu, apa puncak daripada tagut yang paling gampang kita lihat, yaitu menerima manusia suci. Dan manusia suci atau insan kamil terakhir yang ada pada diri kita, yang merupakan penerima wasiat seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita, adalah Al-Mahdi Al-Muntazar, yaitu yang kita tunggu bersama, yaitu manusia suci yang Allah datangkan kepada kita untuk membimbing kita, memandu kita, umat manusia, agar tidak berada di jalan togut ataukah kaum tughyan ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat mereka dia cepat datang? Dari kita, manusia. Jadi kalau ada yang tanya kapan datang, tergantung kita. Semakin banyak manusia melepaskan dirinya dari tughyan, maka semakin cepat kedatangannya. Karena kalau masih banyak manusia yang tughyan, dia datang pasti kita bunuh. Betapa banyak orang yang sebelumnya mengaku kepada
mengakui pentingnya manusia suci, tapi begitu dia datang diintimidasi oleh tugian, togut, maka dia ikut memerangi mereka. Kita sudah sering sekali menceritakan tentang kasus Kufah yang tadinya begitu bergelora, mendukung, tetapi begitu terintimidasi, ditakut-takuti, diancam, mereka semuanya berbalik. Apa sebabnya? Karena di dalam jiwa-jiwa mereka masih ada sifat-sifat tugian. Hanya sedikit di antara mereka yang konsisten istiqamah untuk tetap mendukung pemandu manusia suci itu. Nah, pemandu atau manusia suci terakhir yang ada di kita adalah Al-Mahdi. Kenapa disebut dengan Al-Mahdi? Ya karena dia membimbing kita. Ya, Al-Mahdi itu adalah Al-Hadi yang membimbing kita. Dia dari kata hada, yahdi. Mereka membimbing kita, jadi kita ini manusia selalu harus merasa bodoh. Kita ini manusia adalah selalu merasa berada dalam kegelapan dan kita butuh bimbingan. Kita ini ibaratnya adalah berada pada malam hari yang gelap gulita. Berada pada malam hari yang penuh dengan awan yang hitam. Maka kita merindukan munculnya bulan yang terang benderang yang merupakan pembawa cahaya matahari. Begitulah juga dalam kehidupan keagamaan kita. Jiwa kita berada dalam kegelapan sampai kita merindukan datangnya rembulan dalam tanda petik itu. Berikutnya lagi jemaah sekalian. Iya Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Burhan Ustadz. Ya, silahkan Ustadz. Baik Bapak sekalian, pertanyaan dari Pak Burhan. Apakah dikira kita memiliki togut apabila tidak mematuhi ataupun menerima Ahlul Bait Nabi sebagai panutan? Jemaah sekalian berbahagia kalau penerimaannya tidak mematuhi itu setelah dia mengetahui, maka itu adalah togut. Tapi kalau dia belum mengetahuinya, harus diberitahukan. Kalau dia tidak punya keinginan untuk mengetahui, berarti togut juga. Karena setiap manusia harusnya Allah tanamkan pada dirinya keinginan yang sama, yaitu ingin tahu. Setiap kita manusia ini punya ingin tahu. Di manakah tidak ada sifat ingin tahu? Yaitu pada hewan-hewan. Jadi pada hewan-hewan itulah tidak ada sifat ingin tahu. Selama dia manusia pasti punya sifat ingin tahu. Itulah sebabnya manusia biasanya suka menggunjing, suka ngerumpi. Kenapa? Karena mempunyai sifat ingin tahu. Sayangnya sifat ingin tahunya disalahgunakan untuk kepentingan yang salah, yaitu menggunjing, menggibah orang lain. Harusnya Pak, sifat ingin tahu itu untuk mencari kebenaran. Maka kalau yang bersangkutan itu belum tahu kebenaran, maka belum disebut dengan menolak. Tapi kalau dia sudah tahu kebenaran, maka disebutlah menolak. Seperti siapa? Seperti istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Hud, istrinya Nabi Lut. Kenapa? Karena istri keduanya jelas-jelas telah mendapatkan kebenaran dari suaminya. Tidak mungkinlah sang Nabi tidak menyampaikan kebenaran itu kepada istrinya. Semua Nabi dan Rasul selalu kepada orang dekatnya dulu. Karena Nabi itu pasti mengamalkan ayat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pasti Nabi Nuh mengedukasi istrinya. Pasti Nabi Lut mengedukasi istrinya. Tetapi apa kata surat At-Tahrim? Fakhanatahuma, kedua istri itu mengkhianati suaminya. Apa maksudnya mengkhianati di sini? Mereka keluar dari ajaran suci suaminya. Walaupun mereka tahu bahwa ajaran suci suaminya itu adalah benar, maka mereka disebut dengan togut juga. Jadi mereka disebut dengan togut. Jadi siapa saja yang tidak mematuhi kebenaran, setelah kebenaran itu datang kepada dirinya, disebut dengan togut. Togut itulah menyebabkan dia sebetulnya terhijab. Yang kedua, kalau dia belum tahu, ya maka yang bersangkutan harus menggunakan sifat ingin tahunya mencari kebenaran yang lebih tinggi, yang menyebabkannya berjalan, akhirnya sampai kepada mencari, bertanya, berargumentasi, sehingga menemukan kebenaran itu juga. Terima kasih Pak Burhan. Apa lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita. Kalau ada kekurangan tadi yang kita sampaikan, mohon maaf atas segala khilafan itu. Bapak Ibu sekalian, ambillah yang baik, ikutilah yang benar. Kalau yang saya sampaikan itu benar, maka itu karena memang yang kita sampaikan adalah
ayat-ayat suci Al-Quran. Maka marilah kita coba mengimaninya dan kemudian mengamalkannya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kehadiran kita semua di tempat ini dengan menjadikan kita sebagai bagian daripada yang disebut dengan al-abror. Karena itulah doa yang paling baik untuk menghadapi kematian, yaitu tawaffana ma'al abror. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz.